Selamat datang di video pembelajaran web developer. Jadi ini video ketiga dan di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai dasar-dasar dari user interface dan juga user experience. Jadi ini saatnya buat kita mulai terjun ke hal teknisnya atau kita mencoba untuk desain user interface dan juga user experience. Nah, di sini untuk video yang kali ini kita akan mempelajari terlebih dahulu eh, tools yang namanya di sini adalah Figma. Jadi tools ini yang biasa digunakan oleh para web designer untuk membuat UI UX dari website. Jadi di sini langsung saja, jadi teman-teman coba buka figma.com, kemudian klik get started bagi yang belum pernah menggunakan. Jadi kita buat akun terlebih dahulu di sini. Bisa teman-teman isi email, kemudian password, kemudian create account. Ataupun teman-teman juga bisa menggunakan akun Google masing-masing sehingga kita bisa langsung skip tahap pendaftaran ini. Jadi sebagai contoh di sini, oke, saya langsung masuk saja karena saya sudah memiliki akunnya. Oke, jadi di sini adalah halaman awal setelah teman-teman login ke dalam Figma-nya. Kemudian di sini teman-teman untuk memulai desain baru bisa langsung tekan yang di sini, jadi new design file. Teman-teman klik, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman kerja dari Figma-nya. Kemudian di sini untuk warnanya mungkin teman-teman ada yang sekitar sininya tuh warna putih ataupun ada yang hitam, tidak masalah. Itu hanya karena template atau tema dari web browsernya. Seperti itu. Jadi ada yang dark mode, ada yang mode biasa, itu nggak masalah seperti itu. Kemudian di sini hal yang pertama dilakukan adalah menambah kanvas baru atau lembar baru seperti itu. Jadi di sini yang gambar kotak seperti wireframe ini, kemudian klik frame. Nah, di sebelah kanan akan muncul berbagai macam jenis frame yang sudah disediakan seperti itu karena mostly Figma digunakan untuk desain UI UX dari web ataupun aplikasi mobile. Jadi di sini disediakan untuk frame bentuk dari phone. Jadi di sini ada iPhone, kemudian ada Android juga. Kemudian di sini ada tablet, ukuran tablet dari iPad dan lain sebagainya. Kemudian ada desktop juga. Ukuran-ukurannya jadi sudah ukuran default dari desktop, MacBook, Android dan lain sebagainya sudah disediakan di sini. Jadi teman-teman bisa pilih sebagai contoh saya ambil desktop di sini. Teman-teman klik kiri, maka akan muncul kanvasnya. Nah, kemudian di sini teman-teman lihat di sebelah kiri muncul ada kanvas yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita bisa klik dua untuk mengganti nama. Jadi sebagai contoh di sini eh, halaman hero. Nah, di sini nanti jadi bisa jadi untuk membuat bagian halaman hero dari website sebagai contoh. Nah, kemudian setelah menambahkan kanvas, kita bisa mulai designing ataupun menambah shape yang ada atau disediakan di Figma ini. Jadi di sini ada shape tools. Diklik bagian panahnya, kemudian akan muncul berbagai macam bentuk di sini. Jadi mulai dari rectangle atau kotak sampai star atau bintang. Dan juga di sini teman-teman bisa menambahkan gambar dari uh, PC atau komputer teman-teman. Saya ambil contoh terlebih dahulu. Di sini saya ambil rectangle, kemudian bisa kita klik kiri, kemudian ditahan, kemudian di drag. Nah, di sini kita bisa menggunakan shift supaya ukuran panjang dan lebarnya itu sama persis. Jadi jika shiftnya ditahan, kemudian klik kiri ditahan, kita bisa atur panjang dan lebarnya menjadi sama. Kemudian lepas klik kiri, maka shapes-nya akan terbentuk di sini. Nah, di sini jadi kita sudah membuat sebuah kotak di sini. Dan teman-teman bisa lihat di bagian sebelah kiri, kita baru saja menambahkan rectangle. Jadi sini contoh, saya ambil contoh, saya hapus. Nah, hilang. Kemudian saya buat lagi. Sambil shift jika ingin kotak ataupun jika ingin dibiarkan persegi panjang juga bisa. Nah, kemudian akan muncul di dalam halaman hero ini. Kemudian uh, dari shapes ini di sebelah kanan ada properties-properties yang bisa kita adjust dari
shapes ini. Sambil contoh di sini kita masih bisa atur ukuran posisi. Jadi ini itu sama dengan kita menggeserkan, lihat angkanya berubah. Kemudian di sini ada W, artinya width. Jadi kita bisa atur juga dari sini lebarnya dan juga tingginya. Kemudian di sini ada derajat rotation, jadi kita bisa miringkan di sini. Kemudian di sini ada semacam bentuk melengkung. Ini adalah radius. Jadi jika teman-teman lihat di sini bentuknya kan lancip ujungnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa atur supaya dia agak membentuk bulat. Jadi sebagai contoh kayak kayak tombol itu biasanya ujungnya kan nggak lancip. Nah, di sini bisa teman-teman atur di sini radiusnya. Untuk radius biasanya nggak usah diambil terlalu banyak, maksimal kayak 10 atau 12 itu saja sudah cukup. Jadi supaya tidak terlalu lebay atau tidak terlalu berlebihan round cornernya. Kemudian di sini teman-teman juga bisa atur eh, warna. Jadi di sini ada fill. Teman-teman klik bagian kotaknya. Nah, di sini akan muncul teman-teman bisa atur warna sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh di sini kan kita akan coba buat tombol delete. Jadi sebagai contoh kita ambil warna merah. Ataupun di sini juga ada tipe-tipe lain. Jadi ada linear. Jadi linear itu gradien yang satu arah, satu garis seperti itu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dan juga teman-teman bisa atur untuk warna yang keduanya. Misal di sini jadiin biru. Nah, jadinya dia biru seperti ini. Kemudian teman-teman bisa diatur juga ini arahnya seberapa dan ya lain-lain sebagainya. Di sini juga ada contoh lain kayak radial, diamond dan lain sebagainya. Teman-teman bisa eksperimen sendiri bagian sini. Di sini juga ada image, jadi bisa teman masukkan image ke dalam sini. Sebagai contoh di sini saya coba masukkan gambar dan boom. Jadi gambarnya eh, kita bisa membuat feel-nya itu dengan gambar. Oke, kita kembali. Saya akan mencoba membuat tombol delete sederhana di sini. Jadi, oke. Nah, selanjutnya setelah kita bisa mengatur warna, di sini juga ada efek-efek lain. Jadi semacam stroke. Stroke itu garis tepi yang di pinggir. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang, oke. Nah, tadinya kan kosong. Kemudian kita pakai stroke, kita klik tambah di sini, akan muncul garis hitam. Nah, garis hitam ini juga kita bisa atur warnanya sesuai dengan kebutuhan, misal kuning ataupun warna lainnya seperti itu. Ini juga sesuai kebutuhan, jika emang mau ditambah stroke silahkan ataupun enggak juga bisa. Kemudian di sini ada opacity atau tembus pandang. Jadi misal di sini tadi warnanya kita rubah jadi 50%, maka ya opacity-nya menjadi 50% dan seterusnya. Kemudian di sini ada ketebalan. Jadi ini adalah ketebalan dari stroke-nya tadi. Di sini kita bisa atur juga stroke-nya seberapa. Nah, teman-teman bisa lihat stroke-nya jadi nambah dan juga bisa diatur sama teman-teman di sini mau semua atau topnya. Jadi misal topnya kita atur jadi 32, kemudian bagian left-nya dibuat jadi 32 ataupun custom juga bisa. Jadi misal atas 30, sebelah kiri 30, bagian bawah juga 32, yang kiri atas sama kanan jadi 0 juga bisa di sini. Jadi bisa di sini mixed. Seperti itu saya akan coba buat custom tapi hanya bagian bawahnya sedikit seperti ini. Oke. Kemudian di sini juga ada effects. Effects di sini drop shadow, kemudian ada layer blur, background blur, inner shadow. Sebagai contoh, biasanya yang sering saya gunakan itu drop shadow, jadi untuk memberikan kesan melayang seperti itu. Jadi di sini dan teman-teman juga bisa atur. Jadi misal Y-nya atau posisi bayangannya bisa diatur. Kemudian kanan kirinya juga bisa dan juga tingkat blur-nya. Jadi kalau 0 jadi bentuk shape biasa ataupun bisa ditambah jadi sehingga bayangannya menjadi blur. Oke. Oke, saya coba tambah drop shadow sedikit. Nah, seperti ini. Setelah sudah yang selanjutnya saya ingin perkenalkan itu adalah di sini ada tools, drawing tools. Jadi di sini teman-teman juga bisa membuat custom shapes, bisa menggunakan pencil. Di sini juga ada ketebalan, bisa teman-teman atur, warnanya juga bisa disetting dan lain sebagainya. Di sini ada bentuknya. Jadi di sini, oh sorry, supaya terlihat. Nah, jadi dia bulat dan kita bisa gambar di sini.
Kemudian juga ujungnya mau dibuat kotak juga bisa. Bisa dilihat ini ujungnya kotak, yang ini ujungnya bulat. Kemudian di sini ada dia bentuknya kayak stabilo gitu. Kalau teman-teman tahu. Nah, di sini kita bisa buat custom shapes dan juga bisa pakai pen. Jadi kayak macam menentukan garis titik-titik, kemudian kembali ke titik semula. Nah, kemudian klik done. Nah, jadi sebuah shapes custom shapes. Oke, selanjutnya di sini ada teks. Jadi teman-teman bisa menambahkan teks dengan cara klik teks. Kemudian sebagai contoh karena saya ingin menambahkan membuat tombol delete, saya klik di bagian dalam dari shapes-nya. Jadi klik, kemudian teman-teman misal tulis delete. Nah, kemudian klik keluar. Teman-teman bisa atur posisinya dan di sini teman-teman bisa buat jadi atas atau di bawah. Jadi di sebelah kiri ini adalah panel eh, item-item yang diletakkan. Jadi misal delete ini posisinya di bawah rectangle, maka dia akan tertutup di bagian bawah dari rectangle-nya seperti itu. Kemudian teman-teman bisa tarik ke atas supaya dia terlihat. Kemudian di sini teman-teman juga bisa atur propertiesnya. Ada mulai dari font family atau di sini font family-nya ada banyak. Seperti yang di video sebelumnya saya sudah jelaskan, ada serif dan juga sans serif. Nah, untuk contoh di sini ada inter, ini adalah sans serif karena dia tidak ada ujung-ujungnya. Kemudian misalnya Mary, nah Meriwether itu adalah contoh dari serif yang mana dia ada ujung-ujungnya. Bisa dilihat di sini dia ada ekor-ekornya seperti itu. Bisa teman atur di sini font family-nya, kemudian di sini ada weight, jadi mulai dari light dia tipis sampai bold bahkan black di sini. Ini untuk ketebalan, saya ambil contoh regular. Kemudian di sini adalah ukuran dari teksnya. Teman-teman bisa atur juga di sini. Saya misal contoh 36 di sini, kemudian kita posisikan dikit di tengah. Nah, sorry ini saya nggak rubah dikit warnanya. Oke. Kemudian untuk teksnya sendiri masih ada pengaturan lain. Sebagai contoh di sini ada letter spacing seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi gunanya supaya posisi dari jarak antar hurufnya itu dia lebih renggang dan untuk memberikan kesan lebih lega seperti itu. Jadi sebagai contoh di sini saya buat jadi 29, posisinya di tengah lagi. Kemudian di sini ada rata tengah, rata kanan atau rata kiri. Teman-teman juga bisa adjust itu. Kemudian di sini ada fill. Sama seperti yang shapes tadi, jadi kita bisa mengatur warna dari teksnya. Saya ambil contoh di sini jadikan eh, kuning, misal di sini. Jadi teman-teman bisa lakukan itu juga di teks seperti itu. Kemudian di sini juga ada stroke dan effect. Jadi nanti akan memberikan efek yang sama seperti pada shapes. Kemudian selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah tadi untuk gambar juga teman-teman bisa tambahkan gambar. Jadi misal place image, kemudian teman-teman taruh sini, kemudian arahkan mau diletakkan di mana, kemudian diklik, maka dia akan muncul. Di sini kita bisa atur size-nya. Nah, here we go. Nah, jadi gambarnya bisa kita bisa menambahkan gambar juga di dalam Figma ini. Mungkin itu sedikit pengenalan terkait Figma. Jadi pada dasarnya dengan Figma ini kita bisa melakukan designing untuk website dengan cukup mudah karena propertiesnya sendiri atau toolsnya sendiri cukup memberikan fitur yang lengkap, fitur-fitur yang dibutuhkan oleh web designer untuk desain sebuah website. Untuk video selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai prototyping. Jadi bagaimana kita setelah membuat halaman, beberapa halaman seperti itu, dari beberapa halaman tersebut bisa kita simulasikan seperti website aslinya. Jadi teman-teman tunggu di video, bisa lihat di video selanjutnya nanti mengenai prototyping. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya. Terima kasih.